Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memulai persiapan pada 27 Mei 2024 untuk lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 partai tersisa, kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai tuan rumah untuk Timnas Irak dan Timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Tim dengan julukan skuad Garuda itu bakal lebih dulu menjamu Irak pada 6 Juni 2024, disusul meladeni perlawanan Filipina pada 5 hari berselang. Sudah ada jadwalnya. Akhir bulan ini Timnas Indonesia bakal berkumpul. Ini kan kalender FIFA. Amanlah, ujar Sumarji. Sumarji mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong bakal melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Para pemain dalam negeri diminta sudah bergabung paling lama pada 27 Mei 2024 malam WIB. Sementara, para pemain naturalisasi atau abroad diharapkan dapat tiba di Jakarta pada keesokan harinya. Jadi, saya sudah diskusi dengan Coach Shin Tae-yong, insya Allah nanti berkumpul di Jakarta secara keseluruhan pada 27 Mei 2024 malam WIB. Harapannya, pemain-pemain naturalisasi juga bisa berkumpul bersama-sama paling lambat pada 28 Mei 2024. Sehingga, waktu yang ada kami pakai untuk training camp demi mengakrabkan kembali dengan tujuan membangun chemistry karena ini penting sekali, ungkap Sumarji. Banyaknya pemain keturunan Indonesia yang berada di Belanda membuat PSSI menjadikan Belanda sebagai tujuan untuk mencari pemain keturunan Indonesia. Salah satu pemain yang bisa menjadi pertimbangan oleh Shin Tae-yong adalah Julian Oerit, gelandang serang berusia 17 tahun yang kini bermain untuk AZ Alkmaar U17. Julian Oerit bisa menjadi pesaing bagi Marcelino Ferdinand karena bermain di posisi yang sama. Dengan umur yang masih berusia 17 tahun, Julian bisa mengisi kedalaman skuad di Timnas Indonesia kelompok umur. Diperkirakan, ia bersama Delano van der Heyden bisa mengisi skuad Timnas Indonesia U20. Julian Oerit yang merupakan pemain kelahiran 26 Oktober 2006 itu bisa membela Timnas Indonesia karena punya keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, kakeknya pindah ke Belanda. Selain itu, nama Oerit juga berasal dari bahasa Jawa yang berarti hidup. Di musim ini, performa Julian Oerit bersama AZ Alkmaar U18 telah menghidupkan lini serang tim. Buktinya, ia berhasil mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 3/3 laga musim ini. Gelandang bertahan Crystal Palace asal Belanda, Jairo Riedewald, dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk 2 agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama tanah air, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Melalui sebuah video yang diunggah pada kanal YouTube Bung Ropan yang berjudul Jairo Riedewald ingin datang ke Jakarta akhir Mei jika tak ada hambatan. Menurut Bung Ropan, ada 2 agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 mendatang. Pertama, untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen dan melengkapi administrasi, untuk kemudian bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Primer Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia, ucap Ropan. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi, agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional merah putih. Bung Ropan menegaskan jika keinginan Jairo Riedewald untuk naturalisasi Indonesia terlihat saat ia menolak memperkuat timnas Suriname. Kuat dugaan Bung Ropan bahwa Jairo kemungkinan bisa membela timnas Indonesia saat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, dia lebih memilih untuk bermain buat tim Indonesia. Artinya bagi Jairo Riedewald ini, dia akan bersama tim Indonesia ketika kita lolos ke putaran ketiga di kualifikasi atau pra Piala Dunia, tutup Bung Ropan. Legenda Timnas Indonesia era 70-an Anjas Asmara mendesak PSSI agar segera mendepak Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai juru latih skuad Garuda.
Dalam sebuah tayangan di stasiun televisi nasional, Anjas Asmara menyarankan agar timnas Indonesia bisa menggunakan pelatih kelas Eropa ini. Seperti diketahui, kerjasama antara timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong telah berjalan positif semenjak pelatih Korea Selatan itu ditunjuk PSSI pada 2019. Bahkan, Shin Tae-yong dikabarkan bakal menerima perpanjangan kontrak dari PSSI hingga tahun 2027 untuk terus menukangi timnas Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari serangkaian performa positif timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir yang menuai kekaguman dari publik internasional. Meski Shin Tae-yong membawa sejumlah keberhasilan bagi timnas Indonesia, namun legenda era 1970 Anjas Asmara justru mendesak agar STI segera didepak. Menurutnya, timnas Indonesia hanya mengandalkan permainan parkir bus, bukan menyerang seperti pelatih-pelatih kelas dunia saat ini. Jadi, main bola itu otaknya harus jenius, jangan seperti Shin Tae-yong ini. Dia hanya latih anak-anak main bola hanya fisik, makanya saya selalu protes. Ganti tuh Shin Tae-yong, katanya. Menurutnya, timnas Indonesia bisa memanggil pelatih kelas dunia seperti Pep Guardiola agar permainan skuad Garuda lebih menyerang. Kita punya uang, kenapa kita nggak diganti sama pelatih yang pintar? Kita punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Ujar Anjas Asmara. Anjas Asmara menambahkan jika timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong hanya mengandalkan permainan bertahan sehingga sulit untuk mencetak gol. Fans Crystal Palace menunjukkan rasa kekecewaan karena klub melepas Jairo Riedewald yang habis kontrak pada akhir musim 2023-2024. Jairo Riedewald dipastikan hengkang dari Crystal Palace. Pihak klub telah memberikan pernyataan resminya. Jairo Riedewald akan meninggalkan Crystal Palace setelah kontrak berakhir musim panas ini. Riedewald sudah bermain sebanyak 95 kali di seluruh kompetisi sejak tiba dari Ajax pada Juli 2017 dengan jumlah penampilan terbanyak di musim 2020-2021, tulis laporan Crystal Palace. Nah, dilepasnya gelandang berusia 27 tahun ini ternyata membuat fans kecewa. Sebab, Jairo disebut masih menunjukkan permainan apik saat diberi kesempatan. Adapun Jairo Riedewald Santer dikabarkan bakal menjadi pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. Ia mengaku ingin memperkuat skuad Garuda. Bahkan kabar terbaru menyebutkan bahwa Jairo Riedewald akan datang ke Jakarta pada akhir Mei 2024. Dalam beberapa pemberitaan, Mace Hilgers diisukan bahwa dirinya dilarang oleh orang tuanya untuk perkuat timnas Indonesia. Mengetahui hal itu, Mace Hilgers memberikan keterangan kepada salah satu media di Belanda, El Voetbal. Pemberitaan yang dibuat oleh kebanyakan media di Indonesia tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah mengatakan bahwa menolak membela timnas Indonesia. Saya masih punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Hanya saja, saya yang berusia 21 tahun belum memberikan keputusan final mengenai itu, saya tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Akan tetapi, semua hal di sepak bola bisa terjadi dengan cepat. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya, ujar Mace Hilgers kepada El Voetbal. Dengan statement seperti itu, jelas tidak ada larangan dari orang tuanya membela timnas Indonesia. Mace Hilgers tidak mau mengambil keputusan dengan cepat agar tidak salah langkah. Sebagai informasi, Mace Hilgers adalah bek tengah yang berusia 22 tahun. Saat ini, Mace Hilgers bermain untuk FC Twente yang berlaga di Eredivisie. Di musim ini, ia sudah bermain di 31 laga tanpa mencetak gol dan assist. Mace Hilgers masih bisa membela timnas Indonesia karena memiliki keturunan Indonesia yang beras dari ibunya. Ibunya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, karena memiliki darah Minahasa.